Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, asadakumullah. Alhamdulillah kita dapat bermuajah kembali di majelis ilmu setelah kita melaksanakan kewajiban kita, yakni selaku hamba Allah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan basahnya lidah kita berselawat kepadanya, kita nanti diakui dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Mu'in. Kemarin kita telah membahas apa-apa yang menjadi syarat daripada wudu. Nah, dan itu merupakan syarat daripada sholat. Ingat, kalau syarat tidak terpenuhi, maka sholat kita tidak sah. Makanya ini penting, harus kita tahu. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas rukunnya, atau fardunya, ya, fardu wudu. Nah, wa furuduhu sittatun. Jadi fardunya wudu itu sittah. Wara ini buah. Jadi wara ini buah merupakan fardunya wudu. Ahaduha niyatun. Tentu yang pertama adalah niat. Maksudnya niyatu wudu'in. Itu niat dalam niat wudu. Maksudnya. Au ada. Maksudnya adalah fardi wudu'in. Atau menunaikan kefarduan wudu. Au raf'i hadasin. Menghilangkan hadas bagi setiap orang yang selalu berhadas di ghairi da'ibin hadasin. Hatta fil wudu'il mujaddad. Sampai atau hingga dalam masalah wudu itu yang diperbarui. Nah, jadi kalau wudu kita niat dan kita sudah melakukan fardunya, lalu kita memperbaruinya, maka secara otomatis wudu yang pertama itu tidak lagi digunakan karena kita sudah memperbarui wudu kita. Hatta fil wudu'il mujaddad awit taharati anhu. Ya. Niat tahara dari hadas. Awit taharati linajwi shalah linahwi. Ya, linahwi sholatu mimma la yubahu illa bil wudu'i. Awis tibahati muftakirin ila wudu'in kas-sholati wa massil mushafi. Nah, ini. Jadi maksudnya tadi
niat tohara dari hadas atau tohara untuk menunaikan ibadah semacam sholat, yaitu ibadah yang dilakukan hanya dengan wudu. Ya, artinya kita ini belum berbicara yang namanya tayamum itu, wudu ini, karena memang dalam kondisi normalnya. Atau niat memperoleh kebolehan melakukan ibadah yang perlu dengan wudu. Seperti apa? Salat dan menyentuh mushaf. Jadi biar karo agak aji firmannya sejatinya biar sebiawa ne tahali gitu mayu tafuka-fuka rongko adalah nanti laku auzubillahi minas. Itu hati-hati Pak. Ini ada tulisan sini. Wala tamassahu illal mutahharun. Jangan kamu menyentuhnya ini mushaf ini kecuali dalam keadaan suci Pak. Dia usah biawau. Maka contoh kemur agai rabi ge. Ingat bila setiap yang ngaji nanti keroaga dia usah biawau. Ini dikatakan ini. Ya. Ini dikatakan tadi bil wudu'i awistibahatin muftakirin ila wudu'in kas-salati wa massil mushafi. Ya. Jadi memang ada ibadah-ibadah yang perlu dengan wudu, yaitu diantaranya sholat dan memegang mushaf. Kecuali waktu nanti mushaf bisa hafal. Tetapi itu juga disunatkan kalau kau hafal ke bisa sambil apa ya? Malumu kalimat-kalimat Allah yang kita ucapkan ini masa dengan keadaan tidak suci. Jadi wudu itu adalah dalam rangka untuk menyucikan diri kita, suci namanya. Maka disebut dengan tohara. Laina nazif, bukan kata nazif. Nazif itu hanya sekedar bersih, tetapi yang digunakan adalah tahara, yaitu kesucian, suci. Iya. Wala yakfi niyatus tibahati ma yunzabu lahul wudu. Ya. Dalam wudu tidaklah cukup niat memperoleh kebolehan melakukan atau melaksanakan ibadah yang disunahkan wudu. Misalnya membaca Al-Quran itu tadi. Jadi membaca Al-Quran itu disunatkan untuk berwudu terlebih dahulu. Ya. Kalau pegang mushaf harus wudu. Misalnya kakiraatil Qur'ani awil hadisi wa kadakhuli masjidin wa ziyarati qabrin. Nah itu. Jadi disunatkan kita itu. Jadi dia aku sambil aku ne baca qira ne ngaji. Ne baca qiraah. Akhirnya lain pegang. Misalnya termasuk nanti HP nanti gini. Pala wati lain kan HP kan lain mushaf. Pala yang ngaji ya HP. Dia sambil apa? Udah dulu. Awil hadis. Juga membaca hadis-hadis Nabi. Ini awil hadis. Wa kadukhulil masjidin. Juga masuk masjid. Ake may akad kan dua orang biasa sambil ya kak. Dia main kan tiba do lalu. Padahal apa lu disiki dua orang mamai sambil tahiyatul masjid tahu. Jadi kadang mulai madro di kantor ka, tapi sembilanmu, tapi akad kaimu bre, ya, tadi akad kai nasi de arak ke, ya, ingatkan dulu, masih nanti ingatkan nih, setabe tay, tado mampu perlu urat setabe behu sembiau, bedalu tersigi kat setabe, sambil tahiyatul masjid dulu, penghormatan terhadap sigi ka, aina lu lalo, ya, apalagi ma iu sampur ma haidor nih, ma nifal dore, nah. Ya, akhirnya tidak peduli itu, padahal dulu keras ini Pak. Jadi itu tadi di dalam kitab ini dikatakan, nesi baca qiraah, nesi baca hadis,
ludesigi termasuk waziarati qabrin, termasuk lau ziarah kubur, lau dirade, lalamba berarti istilahnya lau, ya punya lau ziarah kubur lah, lau dirade, lu dirade kan ini biasa jauh. Dia ke inum, empat cocok empat beli, di sini dirade ni, ya. Wal aslu fi wujubin niyati khabarun. Nah, jadi dasarnya tentang kewajiban niat ini adalah hadis. Khabarun. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal-amal yang kita lakukan itu termasuk wudu, sambea, itu tergantung niatnya. Artinya harus ada niatnya. Karena dikatakan sini, innama sihatiha la kamaluha. Karena kesahan amal itu bukan kesempurnaan amal, tapi sahnya amal itu adalah dengan niat. Jadi biasa sambea watisi niat, nah maka biasa sambea itu tisahna. Nah nanti bertanya, una augu niatnya, una aigu niatnya dan sebagainya. Tenang dulu, masih ada. Ini yang jelas ini kita tahu dulu bahwasannya biasa sambea harus niat. Nah, ya. Wa yajibu karnuha inda awwali ghasli juz'in min wajhin falau karnaha bi asna'i kafa wa wajaba i'adatu ghasli ma sabaqaha. Dalam niat wajib membersamakan niat pada awal membasuh muka. Waktunya. Begitu. Lainnya niat itu di saat kita niatnya wudu itu saat pertama kali. Ya, kalau misalnya udah diajarkan lafaz itu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgari fardhan lillahi ta'ala. Mulai waktu si baca itu Ustaz di luar dimulai nih, yang penting baca game ada niat mengumpul dari saat membasuh muka pertama kalinya, bukan sebelumnya, apalagi sesudahnya. Nah, nanti ada di sini. Jika meletakkan niat di tengah membasuh muka, mau basuh gini, palawati pun niat tidak, langsung keluar, nanti pun niatku. Nah, pun niat maka hal itu adalah sudah mencukupi. Bisa, tetapi masih dalam posisi sedang membasuh muka. Namun wajib mengulangi basuhan yang sudah terjadi sebelum niat tersebut. Jadi makanya itu boleh tol kali kan insyaallah nih. Ya. Jadi sejatinya niat itu untuk wudu kapan dibaca, kapan diniatkan? Pas pertama kali nek waca pahu abue. Kan serambai kan datang sorry lima kah? Bismillah, ya, bismillah, baca wati bre tadi. Tapi nanti ada sini, ini juga ada niatnya, tapi niat yang sunnah. Tapi niat di muka itulah nanti niat yang fardu. Yang dimaksud fardu ini. Wala yakfi qarnuha bima qabla haitsu lam yastahhabha ila ghasli say'in minhu wa ma qaranaha huwa awwaluhu fatafutu sunnatul madah. Tidak boleh meletakkan niat sebelum basuh muka. Anu wacana wali. Bang, niat itu berniat wudu nih. Tidak boleh. Ya, wala yakfi qarnuha bima qabla haitsu lam yastashabha. Jadi tidak boleh meletakkan niat atau tidak boleh mengucapkan niat itu, maksudnya kita niat itu sebelum membasuh muka. Sekira tidak bisa membersamakan niat dengan bagian dari basuhan itu.
Basuhan yang bersamaan dengan niat adalah disebut awalnya. Awal tadi. Jadi bukan di tengah, sejatinya bukan di tengah, bukan juga akhirnya. Terpulih sambil ini sama, ini pokoknya serahnya yang dikatakan niat itu yang awalnya. Ini menjadi catatan kita semua. Kapan tuh niat? Pertama kita melakukan sesuatu itu. Sampai kapan niatnya? Pas takbir. Karena sholat itu yang kita bahas kemarin itu, sholat itu adalah mulai dari takbir sampai salam. Kalau kita niatnya sebelum takbir, belum. Tidak sah dan niatnya itu. Belum masuk sholat. Karena pertama kali sholat adalah takbiratul ihram. Jadi di saat takbiratul ihram itulah kita mengucapkan niat. Ini juga wudu. Wudu ini sejatinya adalah sebagaimana yang menjadi fardunya itu adalah membasuh muka. Di saat kita membasuh muka itulah, dan pertama kali kita membasuh muka itulah, disitulah diletakkan niat. Tidak mah? Iya. Karena itu, terlepaslah kesunahan berkumur jika suatu dari muka ikut dibasuh bersama berkumur. Jadi kan basuh muka sambil berkumur, pun selawan ada. Ya kumur nega nih. Basuh muka nena. Iya, aina ka wara begini. Maaf. Edere padahal akan daina gitu. AKG wajib, AKG fardu, AKG sunnah. Tilo menggabung fardu sunnah. Ya. Fal aula yang utama ayyufarriqun niyata bi ayyawiyya inda kullin min ghuslil kaffaini wal masnamadah wal istinsaqi sunnatal wudu. Yang utama hendaklah memisah-misahkan niat. Ya, tadi ini nih ada niatnya juga, tapi niat sunnah. Ya, artinya kan doa dibaca di ulama itu, wahai rumah, ku bersihkan tanganku nih, mudah semoga dengan berjatuhan air ini ikut menggugurkan dosa-dosaku, kan gitu. Boleh seperti itu. Tapi itu adalah bukan yang fardu. Ini dikatakan dengan cara niat kesunahan berwudu di waktu membasuh kedua telapak tangan, itu tadi berkumur dan menyerap air ke dalam hidung, rabi. Nah, lalu niat fardu wudu ketika membasuh muka itu. Jadi saat cuci tangan selama lain membasuh mafarduna, cuci tangan niatkan, tapi niat sunat itu. Ya, kemudian kumur-kumur, tidak apa-apa niat lagi. Kemudian hisap air untuk di hidung, niat lagi. Giliran nanti wajah, nah itulah nanti niat fardunya. Itu yang utama dikatakan ini. Dengan demikian, tidaklah terlepas fadilah melangsungkan niat dari awal wudu. Ya, jadi boleh saja niat dari awal, tapi yang sebelum-sebelumnya itu adalah sunnah. Ya. Kemudian yang kedua, itu berjelas niat. Jadi catatan untuk yang fardu pertama untuk wudu ini niat. Niat untuk fardunya itu adalah di saat kita pertama kali membasuh muka. Ingat, membasuh jangan diusap. Membasuh itu hendaklah ada air yang ikut. Lihaoi. Ya, pastikan air itu mengalir seperti syaratnya kemarin yang kita bahas itu. Air itu ikut mengalir di saat dibasuh. Yang mana yang dibasuh? Wajah, tangan,
mulai dari jari sampai siku, kemudian kaki, itu dibasuh, kemudian diusap kepala. Iya. Kemudian yang kedua, saniha ghuslu tahiri wajhin li ayatin fagsilu wujuhakum. Ya. Membasuh kulit muka berdasarkan ayat, maka basuhlah muka kalian semua. Jadi itu. Yang kedua adalah fardu ini. Fardu. Yang kedua adalah membasuh muka. Tadi kan niatnya tadi itu. Ingat, tapi niatnya itu bersamaan dengan membasuh ini. Bukan berarti niat dulu baru basuh. Itu keliru. Nah, ini yang harus kita perhatikan, jamaah sekalian. Wahiyatulan ma baina manabiti sa'ri ra'sihi ghaliban wa tahti muntaha lahyaihi. Nah, dan seterusnya. Ini batas bujur muka adalah akhirnya badan bete, jangan sampai kurang. Harus badan bete tak legu batas muka yang dimaksud dengan wajah itu. Sini ada ketentuannya. Antara tempat-tempat tumbuhnya rambut kepala yang wajar sampai bawah pertemuan dua rahang dengan dibaca fathah huruf lamnya yang ujungnya masuk daerah muka. Berarti atasnya di sini. Ini di sini nih. Di saat ini mulai wajah ini. Ini maksudnya antara tempat-tempat tumbuh rambut kepala. Ini berarti kan rambut kita. Berarti di sini batasnya kepala ke anu segini wajah kita. Ayo terimpua. Berarti sini ya, berarti ini gini. Di mana sampai tumbuh rambut kita di atas ini? Bahkan dikatakan nanti itu kalau perlu untuk meyakinkan kita dah sebenarnya hina nake, mabahaya itu berarti hina nah. Tahpun cewina. Ya, tahpun cewina daripada tihina nah. Iya. Jadi di atasnya dari sini, kemudian yang bagian bawahnya adalah pertemuan dua rahang di sini. Ini kan rahang ini dah. Ini di bawah sini. Ini semua adalah ini wajah ini semua ini di depan sini wajah. Bukan daerah yang di bawahnya. Ini bukan. Yang ini bukan. Masa pahamu? Oke. Tiba-tiba cuma saya ni. Pahamu terdepan dari yang bagian bawah ini adalah bukan lagi wajah. Ya. Dan bukan pula rambut yang tumbuh di bawahnya. Ya, maksudnya rambut yang tumbuh di bawah sini, di bawahnya rahang ini. Tetapi kali ini masuk ini jenggot. Sedangkan batas lintang muka adalah antara dua telinga sini. Jadi, ya mata memberi gambaran, mata yang wajarnya, ya kali lebih termasuk ini, lu karena begini, itu hormati betul deh. Jadi aina kanak kempua begitu pihaknya, tinggal lagi dia tisah lah ni. Makanya kalau kita mau mengusap, maaf, kalau kita mau membasuh wajah, diambil airnya, ambil air, gini, langsung dibasahkan semua. Ini ya. Nah ini selalu apa ni? Kalau umur 5, asal umur 5 sedang cuk, murah cara na. Aku makan gayung ini, murah cara deh. Tahap cara pun akan dikerana, trak, nah. Atau kalau misalkan gayung, kena ke umur 5, kalau kan gayung ni, kena ke umur 5, lo kudu hina serana, sehingga pada hina serana, cebi pun tak apa-apa. Tahapun cebina daripada kurang nah. Sebab kalau kurang berarti tidak sah wudu kita. Wajib membasuh rambut muka. Apa maksud rambut muka deh? Rambut mabara di wajah beda. Kira-kira. Hongko maksud ini bulu-bulu deh. Ini
Nawara si ake masuk semua nih. Nawara si cambang-cambang ini dikatakan ini. Wajib membasuh rambut muka. Wa yajibu gaslu sa'ril wajhi. Kita tuh bulu-bulu lah. Bulu maksudnya ini, tapi bahasa sini kan sya'ri. Ya. Yajibu gaslu sa'ril wajhi. Wajib membasuh rambut muka yang ada di wajah. Min habbin wahajibin wasyaribin. Nah, itu semua tadi itu. Yaitu bulu mata. Nah, kira bulu mata dikehina. Rambut pelipis, alis. Akhirnya bulu mata. Akhirnya bulu mata. Kemudian alis. Kumis-kumis. Ya. Semakin panjang kumisnya, semakin hati-hati. Anak kerai tahu, kalau gosok-gosok semua, pastikan hina. Apa yang jenggot juga, kalau jenggot dikasih ini jenggot, dikasih masuk sudahlah, supaya hina semua. Salela menghina jenggot ke bahaya. Karena jenggot itu adalah bagian rambut yang ada di wajah. Jadi kita doang naruh jenggot jauh Pala com lah jenggot ke. Oh, ama. Iya. Oh, tijuan nah. Ya, gurise. Ya. Itu rambut pada dagu. Ya. Sedangkan dagu adalah tempat pertemuan dua rahang. Rambut hati-hati. Benar akhirnya. Oke, akhirnya biasa ne foto ke luar ada kan. Biasa pacek pohon kere, nasapa kere, hati-hati wae. Karena pokoknya biasa sampai agak kahina serabu. Kahina serak kere. Jambang kita. Yaitu rambut yang menghubungkan antara hati-hati dengan jenggot ya kere. Nah. Itu. Brewok loh termasuk brewok semuanya. Pokoknya semua rambut yang tumbuh di wajah atau bulu-bulu yang tumbuh di wajah itu semua harus dibasuh. Nah. Yang termasuk dari muka juga adalah wa minal wajhi khumratus safataini wa maudiul gumami, adalah bibir luar dan tempat tutup, yaitu bagian atas kening yang ditumbuhi rambut. Iya nih, kalau ada di sini termasuk ini katanya nih. Ya. Adapun menurut pendapat Asy'ah, tempat tahzif yaitu membersihkan rambut itu tidak masuk daerah muka. Akhir pendapat ini. Au warteka rambut saya sakit dah. Tapi hati-hati menggah mata kan itah aja pun cewina daripada tihinana. Ya. Kemudian wa yusanna ghaslu ma qila innahu laisa minal wajhi. Bagian-bagian yang bukan termasuk muka sunnah dibasuh. Nah ini meskipun menencing hematan ini bahkan dikatakan sunnah, Pak. Itu artinya begitu hati-hatinya kita itu membasuh wajah kita ini. Bahkan kalau lebih, kita sengaja lebihkan, itu bisa merupakan sunnah itu. Artinya kesimpulannya untuk yang fardu kedua ini, wajah itu, ya betul-betul kita hati-hati. Taha puncewina daripada ada yang tidak dihina, ada yang tidak dibasuh. Ya. Wa yajibu ghusla zahirin wa batini kulli minas syu'uri sabiqah. Ya. Wajib membasuh luar dan dalam setiap rambut di daerah muka yang telah lewat sekalipun lebat. Nah, kenapa? Li'an kasufa, karena rambut tersebut linudratil kasafati fiha la batini kasifi lihyati wa aridin. Karena rambut tersebut
jarang sekali tumbuh lebat di sana, tetapi tidak wajib membasuh dalam jenggot dan cambang yang lebat. Nah, dari ada pendapat lain, tapi dikatakan tadi bahwa sejatinya membasuh luar dan dalam setiap rambut itu harus kita lakukan. Tetapi ada juga dikatakan tidak wajib kalau misalnya jenggot itu lebat sekali. Ya cukup di apa jenggot tawa. Insyaallah motor si ini narai sai pa ni. Tetapi untuk lagi-lagi mari saya ingatkan kehati-hatian saja. Tidak apa-apa digosok-gosok. Manggim-manggim dari sesoi. Ya. Wal kasif, ketentuan lebat, malam tarahul basyaratu min khilalih fi majlisit takhatubi urfa. Jadi ketentuan lebat itu adalah sekiranya kulit tidak nampak dari sela-sela rambutnya ketika berada di majelis gitu. Urfa di wajah. Kalau misalnya warna lebat sekali, maksudnya ini adalah ketentuan lebat tadi itu. Karena tadi dikatakan bahwa sebelumnya tidak wajib ya membasuh dengan jenggot dan cambang yang lebat. Nah, artinya kalaupun tidak sampai ke dalam, dikatakan boleh-boleh saja. Tetapi lagi-lagi kehati-hatian yang diperlukan di sini. Wajibu gaslu ma la yatatahhaku gaslu jami'ihi illa bi gaslihi li anna ma la yutimmul wajibu illa bihi wajibun. Wajib juga membasuh bagian yang tidak nyata basuhan keseluruhannya kecuali dengan membasuh bagian tersebut. Sebab sesuatu yang wajib jika tidak bisa sempurna kecuali dengan perkara lain, maka perkara tersebut ikut menjadi wajib. Nah, kemudian yang ketiga, jadi untuk fardu yang kedua ini, tadi sudah jelas, pastikan semuanya yang rambut-rambut yang tumbuh dalam wajah kita ini ikut terbasuh. Wasalisuha, adapun fardu yang ketiga adalah gaslu yadai, yaitu membasuh tangan, yadai, kedua tangan, min kaffaihi wa zira'aihi bikulli firqatin lil ayah. Jadi membasuh dua tangan, yaitu dari telapak tangan sampai ke siku berdasarkan suatu ayat Al-Quran. Jadi, nah ini jelas ini ayat Al-Qurannya sudah jelas juga. Unego dari sini ke sini, bukan dari sini ke sini. Jadi biar ada pedasa ga di anu ga, hanya kena akan mabui. Zaman dah kiu lawan deh. Padahal dalam nasnya itu ya dari tangan jari sampai ilal marafiki. Ya. Dari sini ke siku, bukan dari siku ke sini. Hati-hati. Walau yang penting becan ustaz, nasnya itu. Aku ini terjemah kamu dari Al-Quran mengatakan seperti itu. Dari sini ke sini, bukan dari sini ke sini. Ya. Wajibu gaslu jami'i ma fi mahallil fardi min sa'rin wa zafrin wa intola. Perkara-perkara yang berada di daerah fardu adalah wajib ya dibasuh, yaitu rambut dan kuku sekalipun panjang. Nah, boleh habis yang mengatakan ni bahkan di sela-sela kuku ini karena serta warna petai-tai deh. Pukul garam dan nguli tanda atau dari persada atau dari opo tangga au gembi ini mina-mina coba deh karena ya, karena itu semua harus kena air tangan kita, tidak boleh nanti ada yang terhalang. Meskipun kuku kita panjang, wa intola, wa zafrin, wa intola, ya kuku meskipun panjang. Farun cabang, lau nasiya lum'atan, fangolasat fi taslisin, au i'adati wudu'in.
linisyanin lahu la yajdidi wahtiyatin ajra'ah. Jika seorang lupa membasuh seberkas anggota, lalu terbasuh ketika ketiga kalinya, atau ketika mengulangi wudu karena lupa, bukan karena membarui wudu, maka hal itu sudah mencukupi. Karena waktu kali jaga, serambakan deh, berarti punya tantu nak. Kedua kali ini sempurnakan yang kedua, dengan ketiga kalinya, ente kau ketiga kali deh, loku betul-betul kita ini hina serana. Kemudian yang keempat, yang sampai yang keempat ini, ini dulu waktu. Rabi'uha mashu ba'di ra'sihi. Dikatakan sini adalah mengusap sebagian kepala. Dari tidak seluruh juga. Sebagian itu ya, itu berkait loa sepertiga, loa setengah nah, loa juga hampir sepenuhnya. Dikatakan sini mashu ba'di ra'sihi, mengusap, ingat diusap, bukan dibasuh. Diusap itu berarti tidak pakai air mengalir, airnya ditumpahkan dulu baru diusap. Kalau dikatakan sebagian, tapi nanti ada sini penjelasannya. Di manakah yang dimaksud dengan sebagian sini? Qala Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi mengatakan, yang bagi Allah yajzi Allah yajzi'u aqalla min qadrin nasiyah wa hiya ma bainan naz'ataini. Jadi sekiranya tidaklah mencukupi hanya dengan kurang dari sebatas ubun-ubun, atau ubun-ubun adalah tempat yang berada di antara dua nazar. Apa yang ubun-ubun? Di sini kan ubun-ubun. Kalau kurang dari sini tuh katanya belum cukup, setidaknya lebih. Jadi pihak ya senandaki lah. Esake. Abu, baru tahu gak? Abu ni cari abu ni sedih itu dilancar dah, musalah deh. Dia punya pun tak guli hal sampai dia tu tak? Apakah cik lo akan dake? Ini dikatakan sini belum cukup, ya, belum cukup hanya dengan kurang dari sebatas ubun-ubun. Akan ubun-ubun. Nah, kurang dari ubun-ubun dari sini sampai sini belum cukup. Setidaknya lewat ubun-ubun sini ya. Esake nih. Iya. Lu waktu 2 menit lu apa kang gori wake poin 5. Nah, kan naz'ati wal bayadil ladzi wara al uzni basarin au sa'rin fi haddihi, seperti halnya naz'ah, kulit bebas rambut. Seperti kalau kulit bebas rambut itu punya babara tuh nanti kan tiwar honggo biasanya baronto lah nih ya, yang berada di belakang rambut, yang berada di belakang telinga atau di sini, baik berwudu kulit, baik berwujud kulit atau rambut, asal berada di daerah kepala, sekalipun hanya setengah helai rambut, karena berdasarkan ayat. Watiwara honggona, gitu. Ada apa-apa, ada guna komuna nih, ya kena kasih bota. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yamsah aqalla minha wa huwa riwayatun an Abi Hanifata rahimahullah ta'ala wal mashhuru anhu wujubu mashir rubu'i. Itu tadi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengusap yang kurang dari batas ubun-ubun. Nabi. Hal ini adalah riwayat dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Menurut pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah adalah wajib membasuh 1/4 kepala. Jadi setidaknya 1/4 itu sudah sampai nake, dia kita kusini, gitu kan? Itu. Jadi warasi para doma nak kempuare tiwara lagi, tiwara catatan itu. Mai nira itu mau sampai atau mai gaya gitu. Ya. Ya, dari itu ya.
Sekira ini fardu wudu yang keempat. Insyaallah yang kelima dan yang keenam kita lanjutkan besok. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali. Mari kita sama-sama menutup pertemuan ini karena waktu juga yang telah membatasi kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.